Halo semuanya, kembali lagi bersama kami. Sekarang kami lagi ada di Westin Jakarta untuk menghadiri rilisnya all new Yaris Cross. Dan yang ada di belakang gua ini adalah tipe yang tertinggi mereka, yaitu adalah Yaris Cross. Walaupun yang S, tapi sudah GR. Mungkin kalau bisa dilihat nanti udah ada emblem-emblem GR yang tersebar di mobil ini. Nah, kalau kalian melihat Yaris, mungkin kalian lebih ingatnya itu atau image-nya itu lebih ke hatchback, kemudian mobil rally. Namun sekarang mereka mengubahnya menjadi SUV medium 5-seater. Nah, untuk kebetulan yang tipe yang di sebelah gua nih, ini tipe yang SUV, yang hybrid electric vehicle. Ini karena mau kita lagi depan, kita bahas spesifikasi mesinnya secara singkat. Selengkapnya mungkin ada tersedia di video. Nah, mobil ini itu berkapasitas 1500 cc, ya kan? Nah, dengan teknologi hybrid Toyota generasi kedua. Transmisinya tersedia dua tipe, yaitu ada yang CVT, Matic, maupun yang kopling manual. Jadi bagi kalian yang milih-milih ya, kalian tidak usah khawatir karena manual ada, Matic pun ada. Nah, kalau untuk tampilan ini kalau bisa kita lihat lebih dalam, tampilan mesinnya tuh ya layaknya Toyota ya, rapi. Dan dia kap mesinnya belum hidrolik, masih pakai batangan tangkai di itu agak seret. Maklum barang baru. Nah, cakep. Tadi ada beberapa orang yang agak seret sih emang. Ya. Nah, betul. Agak dibanting. Nah, mantap. Nah, berbeda dengan Yaris yang hatchback ya. Yaris yang medium SUV kali ini tampilannya lebih dinamis dan juga solid. Entah kenapa semenjak Toyota Race keluar, mobil Toyota itu kebanyakan ramping, tajam-tajam gitu. Kalau udah sadar ya. Kemudian Karena iya sih, depannya dari atas kayak Race, tapi dari jauh tuh kayak Veloz. Iya. Lampu atasnya terutama. Dan kemudian suka nih sama front grillnya. Kan mungkin kalau grill yang pada umumnya kan datar, namun ini bukan cembung, kayak berbentuk gitu, dan tidak semuanya itu terbuka. Paham nggak maksudnya? Jadi nggak kelihatan dari jauh tuh nggak kelihatan bolong gitu. Iya. Jadi Tapi sebenarnya bolong. radiatornya nggak kelihatan. Iya. Sebenarnya itu bolong. Mungkin kelihatan sedikit. Dan atau mention ini udah versi GR. GR parts beda, bukan GR Sport, bukan GR Yaris GR, bukan GR Yaris, bukan. Ya, dan selanjutnya. Jadi yang membedakan GR itu tuh ada 3. GR benar-benar purely GR kayak Supra, Itu GR. paling tinggi ya. Terus ada GR Sport kayak tuning-tuningan sih, kayak Race, Agya, kayak shockbreaker-nya tuningan GR. Kalau GR Parts ini lebih ke perintilan-perintilan kayak lips GR. Lebih kayak apa ya sebetulnya, aksesoris. Iya, aksesoris lucu. Nih di bawah logo Toyota ini nih udah ada kamera dari salah satu dari 4 kamera untuk panoramic kamera view, yaitu kamera yang memonitori ya dari 4 sisi, depan, belakang, kanan, kiri, anggap saja 360 derajat. Dan kalau bisa kita bawa ke samping ya, mobil ini mobil ini warnanya dual tone loh guys. Ini kalau nggak salah nama dual tone-nya yaitu Altitude Black Nika X Silver Me, namun ada juga Altitude Black Nika X Platinum Pearl White. Jadi gua nggak tahu yang tepatnya mana, cuman warnanya itu glossy, memang bertekstur. Dan ini hybrid electric vehicle. Cuma gue agak keberatan dengan logonya ini, kenapa kayak ada mutiara. Iya, karena menandakan Kayak logonya Honda Jazz titiknya gitu. Ini melambangkan kalau ini tuh hybrid. Biasanya ya kalau Toyota yang membedakan Toyota hybrid atau enggak, biasanya di logonya. Di logo depannya bisa biru kalau Toyota hybrid. Yang ini enggak. Karena mungkin dia masih ada mesinnya sih. Ya hybrid nggak ada mesinnya, tapi ya cuman mungkin konsepnya aja yang agak cukup berbeda. Ya kita pun juga belum paham. Biasanya identitas mobil hybrid Toyota tuh logo depannya tuh ada biru-biru, ambience birunya gitu kan. Iya, kayak Camry, gitu, ya. Kayak Camry. Cuma kalau yang ini enggak, dia tulisannya SUV di sampingnya. Kenapa gitu? Oke, bahas bannya Pak. Bannya ini ban nih. Tadi di atas sono udah dia pakai Bridgestone, ini dia pakai Turanza. Bridgestone juga sih. Ya, untuk lebarnya itu 215, tinggi 25, ring 8
Dan kalau gua nggak salah ya, sama sih Sama. Velgnya sama. modern ya. Dual disc. Yang pertama keluar dari kata-kata modern dan juga compact. Dual disc brake. Iya, Depan belakang disc brake. depan belakang. Ya keamanan lah udah lah yang Toyota. Ini kayaknya kalau dikasih BBK bagus sih, Tos. Dikasih BBK. Big Brake Kit. Gua nggak tahu Brembo. itu apa. Buat para viewer ya yang juga nggak tahu sama seperti saya bisa belajar juga ya menambah ilmu. Itu sebenarnya part modifikasi, Tos. Para modifikasi. Kalipernya ganti, cakramnya ganti, Satu set ya. satu set. Semua lah. Jadi kalau nggak salah ini sebutannya apa ya? Accent ya. Oh iya, over fender. Tapi nggak over fender banget sih. Dia tuh kayak ciri khasnya mobil sporty gitu ya. Kayak expander cross, ada ala-ala over fender. Jujur sih gue pertama Hitam. kali ngeliat mobil yang punya fender yang kayak gini yang agak menurut gue agak berlebihan menyelimuti mobil tuh Subaru Crosstrek kemarin sih. Iya. Kalau ini bisa bilang menyelimuti lah nih di samping pintu pun membuat garis sih ke belakang gitu. Nyambung. Nggak nyambung, cuma Continue. double Crosstrek. Oh. Nah, sekarang kita akan ke sisinya. Nah, ini sisi kirinya yang lebih jelas ya, semua pintu udah tertutup. Dan jujur gue suka banget sama warna ini, kenapa? Ini glossy ini cat ya, cuman dari mata tuh bertekstur. Kemudian ini ada aksen ya, yang ke belakang nyambung. Kemudian di atasnya ini, gue nggak tahu ini. Itu buat pasang crossbar. Roof rack. Coba deh, soalnya ini nggak ada sliding ininya. Enggak, emang biasa kalau buat roof rack dia ini buat dudukannya ini udah ada lubangnya nih. Oh, Bisa dibuka. dulu ya. Jadi ntar buat tutup baut, Terus ada baut crossbar, itu ada shark fin dan sunroof. Full glass. Iya, tipenya yang. Kemudian untuk tampilan belakangnya, wis sudah bukan kayak Yaris yang kita kenal ya. Kayak Almas sih. Yaris yang dulu. Yang sekarang tuh dari jauh ya, lampunya tuh kayak Almas kayak agak manyun gitu. Nggak Almas deh, masih saudara Corolla Cross. Seperti yang kata lo tadi, Yaris Cross itu masih ada darah-darah kakak-kakaknya. Maksudnya yang dikeluar dari Toyota gitu. Kayak Toyota Veloz gitu. Iya. Kan masih ada lah darah. Gue ngeliat belakangnya tuh lebih mirip kalau keluarganya ya, sama-sama Corolla Cross Mungkin. belakangnya. Cuma kalau Corolla Cross sih ingat gue dia tuh lebih pipih, maksudnya nggak sebesar tingginya tuh nggak sebesar Yaris Cross ini, gitu. Nih JR Parts ya kan diedit lagi. Nih salah satu JR Parts-nya tuh ya ini, Iya, bumpernya. JR Parts itu jadi lebih kayak ke kecantik. Iya, part sih. Parts. Dan ini cara ngebuka bagasinya ya belum sensor kaki, ini tombol nih, tinggal dipencet saja. Bukanya otomatis. Dan ada kamera itu tadi. Iya, ada kamera mundur. Nah, untuk spacing untuk bagasinya ini cukup luas karena ya sekali lagi ini masuk ke kelas medium SUV seharusnya luas. Ini Ban serep. Ban serepnya di bawah dan dia run flat tire. Agak susah sih ngambilnya. Coba tarik ya, Tos. tarik ke atas. Diintip. Nah, Tarik ke atas. run flat tire warna kuning. Agak susah sih ngambilnya. Jadi sebenarnya ini harusnya dikeluarin dulu sih, Tos. Iya emang, tapi gua apa ya? Agak ribet tuh warna kuning. Tuh, run flat tire bukan velg asli. Kaleng lah. Kaleng, tapi kalau kaleng bannya masih ukuran asli. Kalau ini ukurannya udah nggak asli. Gitu. Dan 2 lapis. Biasanya kan kita 2 lapis. 2 lapis nih guys ya kalau misalnya. Ya berapa ya kira-kira tuh 4 koper medium. Iya, mat koper yang kecil ya. Yang kecil lah. Atau bisa kalau misalnya ini gede, kemudian di atasnya di sini masukin koper-koper atau tas-tas kecil. Jadi kalau untuk mengetes suspensi tinggal gini. Ya. Agak rigid ya. Iya. Agak rigid dibanding yang itu ya. Mungkin karena ini JR kali. Iya, mungkin Tapi karena ini nggak, JR. Sama. Nih. Agak Bandingannya mungkin nggak nggak seempuk yang tadi. tas tadi yang di atas sebenarnya agak bonci. Gua nggak tahu ya, mungkin yang JR juga udah ini ya karena setelah suspensi yang lebih rigid ya, berbeda dengan yang tipe sendiri. Cuman walaupun kayak gitu masih kerasa. Iya, masih tergolong keras. Tapi mengingat ini JR. Iya. Dan logonya juga nggak kayak Toyota dulu ya. Dan untuk nutupnya tinggal pencet tombol. Kalau Toyota dulu tuh belum ada JR. Dulu namanya TRD.
Logo iya, dulu TRD. Toyota Racing Development. Logonya, Gue logonya bisa tuh dikasih tahu sejarahnya. jadi gini ya, dulu tuh sebelum ada GR Gazoo Racing tuh Toyota namanya versi sportnya tuh TRD, Toyota Racing Development. Kalau kalian ingat dulu tuh sempat ada Fortuner TRD, Rush TRD gitu kan. Sekarang udah GR semua. Yang dulu yang gue nggak suka dari TRD adalah emblem TRD-nya tuh stiker pak, bukan emboss nongol kayak gini, enggak. Bukan yang kayak gini. Kalau gini kan lebih mewah nih. Kalau yang dulu tuh stiker, striping di sampingnya gitu. Oh iya, kayak Iya Yaris kan? dulu, Yaris TRD. TRD. Yaris ya, tahun berapa gue nggak tahu, pokoknya yang ada striping TRD di sampingnya. Yang sempat kebagian seri TRD itu Fortuner, Rush, Yaris Lele. Kalau kalian tahu Yaris Lele, Yaris Bapak gue nggak tahu. Itu ada versi TRD-nya. Dan dia, gue baru sadar loh. Iya. Kayak Kayak ada detail kayak. small detail. Gue tuh keinget ke Corolla liftback ya. Liftback. Liftback. Oh iya. Agak-agak. Berapa? Gua nggak tahu. Pokoknya yang gua kenal tuh pasti Corolla liftback. Untuk belakang, menurut gua ya udah deh nggak usah untuk belakang. Untuk in general mobil ini tuh dari looks-nya ini tuh mungkin ya looks-nya itu sangat tajam ya karena dengan kebanyakan runcing-runcingnya, terus kelihatan untuk compact dan dinamis dan juga modern. Setelah kita ini mungkin kita harus ngecek dalam ya. Oh guys, dalamnya. Oh ya, sekali lagi ya mohon maaf banget, ini kan tipe gitar ya, paling tinggi nih. Nih. Gengsi dibutuhkan di sini. Nih, gengsi banget nih. Terus ini nih. Dan ini jahit-jahitan. Jahitnya tuh rapi guys. Ini Kayak bordir. Terus ini nih. Attention to small detail memang. Gengsinya dapet. Belum lagi nih, ini kameramen kita pakai Hoodie GR. hoodie-nya GR. Ya gua masuk deh. Karpetnya pun GR. Karpetnya pun GR. Karpetnya GR. Semua serba GR di sini ya. GR. Agak jumawa memang. Nah, ini masuk. Wow. Kayak sitting posisinya enak nih. Joknya agak rigid ya. Joknya rigid. Buat nikung-nikung mantep tuh. Buat nikung, iya mantep. Tapi gue belum ngerasain jok yang depan tadi karena rame. Cuman ya mungkin ini rigid dan cara menyetelnya tuh udah ini. Elektrik. Wah. Dan ini gue nggak tahu ini akarat nih tipe GR. Itu dashcam sih. Dapat dashcamnya ini karena ini. Gue nggak tahu. GR Itu kayaknya opsional sih. Pokoknya gini guys, tipe GR ini itu sebenarnya opsional. Jadi kalian pengen beli S atau G, pengen GR atau enggak, pokoknya kalian bisa memilih lah, opsional. Nah ya nih, ini lampu. Ini ada lampunya gue kira di sini. Oh sama, gue kira ditekan. Gue kira lampunya ditekan kayak ya apa Suzuki apa ya? Nah jadi tombol di sini. Mesinnya nyala ya jangan? Enggak ya? Enggak, tapi gue bisa ngegerakin. Nah ini jangan-jangan EV mode-nya nyala. Untuk oh ya, ini kalau gue raba-raba, ini tuh bener-bener leather ya, bukan plastik. Bukan plastik lah. Build quality-nya nggak begitu murahan sih. Ya iyalah, build quality murahan, harganya aja berapa? Iya sih, harganya itu kisar 300-400 juta. Plus lah, belum kalau ini GR gue nggak tahu berapa. Yang gue suka tuh sebenarnya di dashboardnya ya, lips ini ya nih, ada kesan biru dan jahitannya asli. Jahitannya rapi juga ya. Plus nih pak, plus. Nih. Tapi kalau ini plastik. Iya mungkin. Ini kopong nih. Nih mungkin ini buat kelistrikan ini head unit. Nih kalau nyadar nih ada. Iya ada sekat. Kayak Mark IV ya. Kayak Mark IV, Supra Mark IV. Jadi dia kayak pilot gitu ya. Iya, jadi semua fokus ke jadi driver. Instrumennya itu condong untuk driver semua. Dan yang menurut gue ini sih not a bad idea. Kenapa? Karena anggap saja lu lagi nyetir gini dan yang membutuhkan lu tuh konsentrasi banyak. Lu tinggal ngelirik mata, oh ini ada ini nih tombolnya, tombol anu itu. Kalian tinggal gini, tinggal muscle memory aja kalian. Jadi udah hafal di mana letak-letaknya gitu, tombol-tombolnya. Kecuali yang touchscreen ya, yang touchscreen kayak touchscreen mungkin kalian agak harus lebih sulit. Mungkin kalau yang kalian sering pakai HP mungkin udah bisa. Tapi udah dibantu dengan tombol-tombol setirnya. Yang kiri audio, yang kanan cruise control. Dan udah ada line departure assist. Jadi kalau seandainya lu jalan tol, mobilnya keluar jalur, dia akan otomatis balik ke jalurnya sendiri. Ini ya, karena udah ada InTouch. Iya, ada Toyota InTouch.
Toyota Intas nih kalau kita agak awam tuh kayak Hyundai yang Inilah, itu yang bisa manggil kayak- direct iya ya gitu, gua nggak kayak tahu SOS nya gitu deh. iya ya bisa dibilang mirip Subarunya, miliknya Subaru lah bisa dibilang. Dan untuk di kanan sini nih, di kanan setir ada beberapa tombol instrumen dan salah satunya adalah ini traction control ya. Gue nggak ngeliat sih tos. Nih Oh iya, traction control, kemudian ada EV mode. Jadi EV kalian mode. bisa Di samping ya. iya, jadi kalian Nanti bisa kita kasih lihat biro ya. jadi kalian bisa nge-switch ya kan mau EV atau normal. Dan kebetulan yang ini Matic. versinya Matic. CVT ya Maticnya ya. CVT. Gue begitu kurang suka CVT sebenarnya sih. Nggak apa-apa, jelasin. Karena CVT itu kayak kita naik motor sih. Ya. Sensasi perpindahan giginya nggak ada. Tapi not bad karena dia lebih irit. Katanya. Soalnya gini guys, CVT emang lebih irit sebenarnya. Cuman kalau Mungkin- ngomongin sensasi, pasti kebanyakan orang Iya. prefer manual. Iya sih. Ya. Dan jangan lupa di kiri kita udah ada cup holder. Wah, cup holdernya banyak banget. Car foldernya yang di tengah dua, Di kanan pun ada. pintu 3, 6, Ini 2, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6. 7 sih. Ini Ya. ada 3 di pintu. Enggak, yang di pinggir enggak bulat. Oh iya sih. 6. Ya ya cup folder Ini buat buat naruh apa ya, misalnya kayak kalian- HP sih, power bank. Dan ini ada Power outlet. charger, power outlet. Power outletnya gue main Berapa volt nggak ada tulisannya sih. ada 12 volt. 12 Ya volt. standar untuk ngecas HP, dan atau kalian yang bisa naruh e-money ya kan, atau HP kalian atau Dan- HP apa sekecil apa tuh. Ini kayaknya sudah Wireless. wireless. Sini ya. Ya untuk user iPhone berbahagialah kalian ya. Sudah wireless. Oh ya, Dan- nih guys, Start button engine. start button engine. Sama sini ada peringatan buat apakah kalian sudah menggunakan safety belt atau belum. Iya. Iya di sini. Oh iya, passenger. Ya mungkin cuma kelihatan bagi sopir lah. Ya karena kehalang ini Iya, sih. kalau- Tapi menurut gue ini konsep ini tuh nggak buruk loh. Kalau misalnya kakinya petakilan Iya, gitu. petakilan. Tapi kalau punya anak, kakinya suka naik gitu. Nggak bakal tuh yang namanya ke tendang. Dan juga dia persnelingnya agak rendah tos, jadi wajar kena kaki mungkin. Terus Kalau lo inget Omoda tuh agak tinggi kan tos. Dan segini lah kira-kira. dan shifternya tuh dia tuh lebih gemuk, lebih gitu nggak Oh, kalau mau nggak dipegang tuh sepanjang harus segini lah kan kalau ini gini. segede apa ya, lemper lah persnelingnya. Lemper, Asli Ya, segede ini ketupat kecil, kecilan kalau dikit. seinget gue Omoda tuh seginian kemarin. Dan dia agak naik tinggi. Dan Dan- kalau kita ngomongin head unitnya, dia udah Android Auto dan Apple CarPlay. Tuh, udah Android Auto, sudah Android Family ini. Tuh ada. Dan nih ada ambien. Nah, ini nih. Nih, coba mainin Pak. Ini lucu sih. Coba mainin. Ambiennya sebelah mana, cuy? Coba oke ya. Warna Harus magenta. nyalain dulu deh kayaknya. Kayaknya harus. Oke, ambiennya di sebelah mana ya? Kayaknya harus Yaudah. nyalain dulu. Ya udahlah, Ini, sayang sekali nggak bisa Tuh, ada keren. sunroofnya. Tombolnya dari sini. Oh, di belakang. Ini buat nutup. Buat nutup Panoramik ya, bukan sunroof. panoramik ya. Jadi cuma bisa buat ngebuka covernya doang, kacanya nggak bisa dibuka, setahu gue. Kayaknya panoramik. Iya, panoramik. Panoramik ya. Bukan Sunroof yang bukan bisa sunroof. dibuka. Sunroofnya nggak bisa dibuka. Dia tuh. Ini guys, kayaknya ini kan tipenya sebenarnya S juga ya, cuma GR. Cuman yang kedua ke depan itu S juga, cuma nggak ada panoramik ininya juga. Iya. Apakah ini karena GR? Mungkin. Emang yang S biasa nggak ada panoramik ya, terus? Enggak, yang tadi yang sana Nggak ada. ada. Yang itu sih, Yang putih. yang putih ada. Yang putih ada, iya. Karena yang putih tuh S, yang paling rendah tuh G. Yakin. Kalau nggak salah. Yakin. Pokoknya yang oranye itu, tipe terendah. Dia nggak ada hybrid, nggak ada sunroof. Yang Gas yang lain kiri, aja lah ya. kalau yang kiri sama kayak ini, cuma yang membedakan adalah itu bukan GR, yang ini GR. Jadi ini tipe tertinggi. Jadi jatuhnya dia hadir dengan 2 tipe. Dua tipe. Satunya lagi opsional, kan GR-nya opsional. Lo mau pakai GR atau enggak? Jadi sebenarnya jatuhnya 3 sih sebenarnya. Gitu. Yang GR yang ini nggak terlalu beda jauh sih. Wah, ini tinggi banget nih setelannya. Cuma gue bingung ini ambience yang mana ya? Kayaknya harus dinyalain dulu deh mobilnya. Oh, tos. Ini bukan ambience yang lo kira kayak Alphard, enggak. Oh, bukannya kayak Ambience- kamar-kamar gamer ya, kamar-kamar game. ambience wibu buat gamer. di Bukan. sininya doang, di Di monitornya doang. radio doang. Enggak, Enggak ya? enggak.
Harus dinyalain dulu artinya. Harus nyalain dulu, harus beli dulu berarti ya. Harus beli dulu. Tuh, doain bisa beli, amin. Untuk speedometer atas Nih, speedometer nih. itu Menurut gua ini kan udah digital ya. mm-mm. Cuman mungkin ada beberapa orang yang di kubu yang masih suka ada jarum-jarumnya. Iya. Atau yang di kubu full. Jadi ada jarum digital ya, jarum digital. Jadi digital yang dianalogkan, analog yang digitalkan, sorry. Ada eco, analog yang hijau. ya pokoknya gitu deh. Ada eco, ada power, ada apa lagi tuh yang biru tos? Yang biru ini baterai, kapasitas baterai itu tinggal berapa. Kemudian ini ada warning ya kan, seperti apa namanya, peringatan safety belt seperti biasa umum. Dan kemudian ini ada EV-nya. Dan di sini mode EV-nya nyala. Jadi mungkin mobil ini disetting untuk mode EV karena kan ini display ya. Ya dia Bahkan unit jalannya kayak belum ada ini. apa? Unit jalannya belum ada. Tapi ini udah 5.415 km. Oke, ini kayaknya impor deh. Ini udah kemarin. Impor dari mana ini? Pernah jalan di negara Jepang mana atau ini? Eropa ya. Nah, di sini ada yang kelewat ya rupanya. Apa tos? Nih, gua coba menurut lu ini buat apa? Lihat deh. Buat lampu ada satu Oh. untuk mengatur ini kah kejauhan. Jadi gini, lampunya itu bisa ngak-ngok. Jadi bisa kalau terus silau dia bisa turunin. Oh, Gitu. bukan pop up ya? Bukan pop up. Enggak, ini bukan i86. Kirain pop up. Bukan i86, bukan Celica. Kalau pop up laku. Gitu. Kangen pas saya sama mobil-mobil pop up. Iya, sekarang itu tadi di Jepang. Kenapa sekarang udah mobil nggak ada? Itu Gara-gara standar safety. Standar. Jadi kalau seandainya nabrak, kalau lampunya pop up, itu tangan orang bisa patah. Iya. Karena kena pop up-nya itu. Berbahaya lah intinya. Berbahaya. Jadi mobil zaman sekarang udah nggak ada pop up. Ini tampilan belakangnya. Sekali lagi GR. Karpennya GR, siap. Karpennya udah GR. GR tuh ada kepanjangan ya, Tos? Gede rasa. Apa? Gede rasa. Gede rasa ya. Iya, jadi orang kalau mau naik mobil ini langsung berbesar hati. langsung pride-nya naik. Tuh Bil. Apaan? Ambience-nya tuh nyala tuh. Ambience-nya tuh di mana sih? Tuh di pintu tuh. Tuh. Tadi kan warnanya pink ya? Pink ya. Enggak, itu sebenarnya nongol di mana sih? Gue Tuh enggak. pink sama yang buat charger iPhone. Ya Allah, ambience-nya menurut gue Ambience-nya kurang ya. Kurang emang. Tuh. Masih better Alphard sih. Ya, nggak better banget. Alphard harga 1M. Beda harga. Gue Untuk kira belakang nih. bahkan menurut gue ya ambience-nya tuh lebih bagus Innova sih. Innova di atas, Tos. Innova di atas. Ini enggak di atas. Oh iya, gue pernah lihat. Iya. Gue kira ambience di atas, nggak di bawah. Jadi bisa Agak dibilang kurang lebih fungsional menyebar sih. ya, lebih menyebar. Ya. Ini mobil atau kamar gamer pakai warna-warni. Ya, gue lebih suka kayak gitu sih, kan anak muda. Iya sih. Emang. Kalau untuk kenyamanan oke. Ini Luas tapi maaf ya, headrestnya agak keras jujur. Dan ini udah ada bukan hand Cup holder sama handrest. handrest. Kok headrest sih? Dan ada cup holdernya 2 di situ. Ini udah Isofix belum ya? Udah Isofix belum ya? Belum tahu Pak. Ini juga lebih nyaman pasti. AC-nya masih sih. Double blower. Double blower. Ya oke. Kan kalau misal kayak ya Innova di atas. Di bawah. Kenapa di bawah? Karena di atas kan sunroof, Pak. Iya, di atas. Gitu. Jadi susah dong, sulit. Oke. Untuk overall kenyamanan belakang oke, depannya juga oke. Suspensi oke. Walaupun belum pernah nyobain in-track, mungkin ntar kalau ada kesempatan lain dari Mungkin nanti di Gias akan ditampilin. Iya, yang gue tunggu-tunggu tuh itu. Kalau dari release official mungkin kita bisa mendapatkan kesempatan. Nah guys, sekarang saya lagi sedang berada bersama Pak Anton Jimmy sebagai Marketing Director Toyota Indonesia. Ya. Selamat siang Pak. Selamat siang, apa Ya. kabar? Pak, mungkin tadi udah sempat dibahas ya pas ada sesi Q&A. Ini ada sedikit pertanyaan yang mungkin bisa membuat konsumen agak tertarik, yaitu apa alasan Toyota meluncurkan Toyota Cross ini? Ya. Jadi ada dua hal. Satu, kita melihat bahwa adanya pertumbuhan tren dari SUV yang semakin berkembang di Indonesia. Jadi kalau kita lihat sekitar 10 tahun yang lalu, komposisi dari SUV terhadap total market hanya sekitar 10%-an. Sekarang sudah mengarah kepada 30%. Nah ini pastinya melihat ini Toyota harus mengisi komposisi dari pasar. Kedua, kita melihat bahwa di segmen ini, walaupun kita sudah punya banyak SUV, ada 8 SUV, ternyata masih ada satu segmen di kelas segmen B ya, kita bilang nih ya. Jadi di medium SUV 5-seater kita belum ada, jadi kita sengaja untuk meluncurkan produk ini ke sini. Sebenarnya ada satu lagi, kita ingin menambah portofolio elektrifikasi hybrid kita. Nah ini kebetulan produk ini juga sudah ready untuk hybrid, kita masukkan ke Indonesia. Nah, kira-kira kisaran harga berapa Pak?
Nah, harga pastinya kan belum ada ya karena masih preparation, tapi range-nya kira-kira 300-an sampai 400-an jutaan. Jadi masuk ke segmen yang memang cukup gemuk ya di Indonesia. Lalu kapan bisa mulai dipesan dan indennya berapa lama Pak? Nah, inden belum bisa ya karena kan belum dibuka ya. Jadi SPK-nya belum dibuka karena SPK-nya lagi menunggu satu produksinya. Jadi harganya juga. Jadi pada saat produksi dan harga nanti sudah confirm baru kita bisa jual. Tapi konsumen nggak perlu khawatir karena hari ini sudah world premiere, bisa langsung ke dealer, tanya-tanya, daftar dulu atau mungkin nanti daftar test drive, sudah bisa dibantu oleh dealer kita juga. Guys, yang penasaran bisa langsung ke dealer. Lalu apakah ada rencana ekspor dan berapa banyak target ekspor dan ke negara mana saja Pak? Nah, ini kan ekspor kan belum ya, tapi rencananya nanti akan ada. Jadi produk ini memang tidak hanya dijual di Indonesia, tapi akan dijual di negara lain juga. Jadi nanti tunggulah tanggal main, nanti akan informasikan lebih detail gitu, negaranya dan jumlahnya. Oke Pak. Jadi perjalanan saya cukup sekian ya. Thank Terima you. kasih ya Pak ya. Ya, mari. Thank you. Terima kasih. Nah, dan itulah ya review yang singkat. Nggak singkat sih, 28 menit. Review yang bisa dibilang cukup lama, cuman nggak bisa mendetail karena ini mobil belum rilis secara official. Ya, kita hanya bisa mereview apa yang kita tahu, apa yang kita dapatkan gitu ya. Apa yang kita lihat? Apa yang kita lihat. Mungkin selanjutnya bisa lebih jelas dibahas atau setelah mobil ini rilis. Oke, sekian dari kami. Bye-bye. Jangan lupa like, comment, subscribe. Nggak satu kan.